Yang paling penting dari teknologi itu, saya juga dari latar belakangnya sistem informasi ya, adalah kita tuh harus tahu kapan waktu yang paling tepat untuk menggunakan teknologi itu gitu. Saya Faiza, sebagai ASN di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa si AI ini sebenarnya bagus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya repetitif, yang membantu kita lebih mengefisiensikan cara kita bekerja gitu. Jadi dia tidak serta-merta menggantikan seluruhnya cara kita bekerja, tapi ini bisa jadi semacam sarana kita untuk brainstorming, yang mana juga kita bisa challenge dia, kita kasih supply data-data ya untuk membaca pattern. Jadi itu menurut saya kata kuncinya di situ gitu. Jadi kapan AI ini akan sangat bermanfaat bagi kita itu ketika kita tahu kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Ini kalau misalnya kita punya datanya nih, terus juga kita bisa manfaatkan AI, itu kita bisa melihat tren kompetensi regional itu akan seperti apa gitu. Sehingga ketika kita membuat suatu kebijakan, itu dasar justifikasinya jelas. Nah, kalau misalnya kita bisa memanfaatkan AI untuk kedepannya itu membaca tren, kemudian juga melihat gap-gap kompetensi yang ada, apalagi kan kita sekarang untuk sektor energi itu sendiri misinya adalah menciptakan emisi nol bersih. Otomatis kan kita perlu menyiapkan SDM-nya nih, SDM yang siap untuk punya kompetensi mendukung industri-industri di emisi nol bersih tersebut gitu. Saya lihat program Garuda ini menarik karena dia provide sertifikat juga dengan industri yang ini ya, yang kredibilitasnya bagus gitu. Jadi menurut saya ini sangat layak untuk dicoba, memberikan kita kesempatan untuk melihat perspektif belajar yang baru gitu. Gratis lagi, kayak gimana ya? Ini kan sebuah peluang yang harus dimanfaatin gitu. Jadi ini menurut saya ketika kita tahu cara memanfaatkannya, tahu kapan dia tepat digunakan gitu, ini akan sangat mengubah cara kita bekerja gitu, sangat membantu kita dalam menyajikan wajah baru Indonesia, khususnya dari segi pemerintahan ya, kita jadi punya basis data yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa serta-merta semua yang saya kerjain itu jadi tiba-tiba blok jawaban AI, saya copy paste, nggak bisa gitu. Tentunya itu sangat nggak ethical juga ya. Jadi simpelnya nih, kalau misalnya kita mau menyusun suatu dokumen, kira-kira yang di dokumen itu harus memuat apa aja sih? Nah itu kan berarti kan kita perlu nge-brainstorming ya, ini kira-kira apa yang perlu dimasukin, headline-nya apa aja gitu. Nah itu yang saya manfaatkan. Jadi pastikan ketika kita menggunakan itu memang untuk sesuatu yang sifatnya krusial, emang kayaknya perlu teman brainstorming nih gitu. Dan kita nggak boleh banget kalau di pemerintahan itu sembarangan ngasih data. Kembali lagi, perkembangan teknologi itu seringkali sesuatu yang sifatnya inevitable gitu. Antara kita yang bergerak, berubah, beradaptasi, menyesuaikan, atau ya mungkin kita ketinggalan gitu. Kebijaksanaan kita sebagai pengguna itu memanfaatkannya harus seperti apa dan harus mau belajar gitu. Kalau di Garuda ini kan program pelatihannya saya lihat kan ada banyak ya. Ada dari sisi cyber security-nya, ada dari sisi AI untuk penggunaan sehari-hari, dari yang dia levelnya pemula sampai kalau nggak salah ada advance tuh ada yang terkait cyber security-nya juga gitu. Nah, karena saya ini sebagai perencana di bidang yang bergerak untuk mendukung pemerintah juga gitu ya. Jadi kalau dari saya pribadi itu lebih saya mengambil apa yang saya perlu ilmunya gitu. Kayak misalnya kan ethical dari sisi penggunaan AI itu kan ada salah satu menu pelajarannya juga tuh. Nah itu sejauh ini yang udah saya ikuti itu yang itu gitu. Jadi menurut saya itu secara penyampaiannya komprehensif gitu ya. Maksudnya memberikan kita gambaran rambu-rambunya ini harus apa gitu. Walaupun mungkin sebenarnya kita sebelum belajar tuh udah punya gambaran ethical dalam penggunaan AI itu seperti apa gitu. Tapi dengan penekanan yang ada di program pelatihannya Garuda ini, jadinya kita lebih terwired lagi lah gitu pola pikirnya bahwa oh kita itu rambu-rambunya seperti ini. Itu juga membantu kita merefleksikan lagi dengan yang kita jalankan sehari-hari itu udah sesuai belum sih rambu-rambunya gitu dengan yang diharapkan diharapkan untuk kita lakukan gitu. Mungkin saya lebih ke mengajak ibu bapak supaya jangan
takut untuk berkenalan dengan sesuatu yang baru gitu. Menurut saya kita harus berkenalan, tapi kita filter nanti, mana yang bisa kita ambil nilai-nilai baiknya, mana yang bisa kita pelajari. Jadi, penting untuk berkenalan terlebih dahulu gitu. Kita harus tahu, oh ini itu, teknologi ini fungsinya ini. Waktu terbaik menggunakannya adalah ketika saya punya kebutuhan seperti ini gitu. Jadi, itu akan menurut saya akan sangat membantu kita dalam melaksanakan tugas fungsi sehari-hari gitu ya. Lebih mengefisiensikan dan juga mengefektivitaskan cara kita melayani masyarakat gitu. Walaupun mungkin kedengarannya kayaknya so sweet banget gitu ya, tapi memang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi belajar itu nggak kenal umur, sampai kapanpun kita akan selalu dituntut untuk belajar. Jadi saya sangat berharap semoga lewat program ini akan lebih banyak anak-anak muda yang nggak hanya anak-anak muda, semuanya itu lebih tercerahkan buat mengenal teknologi-teknologi baru yang mungkin akan bisa jadi mengefektivitaskan cara dia kerja selama ini gitu. Ya harapannya dengan adanya platform seperti AI ini, kita bisa menemukan bentuk kontribusi lain apa sih yang bisa kita lakukan lewat teknologi gitu.